moderator. Saya Rizky Ramadanis. Saya Nuraini. Saya Nova Ulia. Saya Nia Yostika. Saya Ida Musfiramir. Berikut video penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu pengertian klasifikasi kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar berdasarkan dengan pola-pola kalimat baku. Pemakaian bahasa haruslah mengenal jenis dan fungsi kelas kata terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Kata kelas mempunyai beberapa fungsi penting dalam penyusunan kalimat, diantaranya yaitu melambangkan pemikiran atau gagasan yang semula hanya berupa gagasan yang bersifat abstrak, lalu bisa menjadi konkret karena adanya kelas kata. Kemudian kelas kata juga berfungsi untuk membentuk macam-macam struktur serta memperjelas makna gagasan. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis katanya. Secara umum, kelas kata terdiri dari beberapa macam, yaitu pertama kata benda atau verba, kedua kata sifat atau adjektif, tiga kata keterangan atau adverbial, empat kata benda atau nomina, lima kata ganti atau pronomina, enam kata bilangan atau numeralia, dan tujuh kata tulis. Kata kerja atau verba. Kata kerja ialah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Kata kerja biasanya berfungsi sebagai predikat. 2. Kata sifat adjektif. Kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, benda. Kata sifat berfungsi sebagai predikat. Yang ketiga, kata keterangan atau adverbial. Kata keterangan atau adverbial adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif, dan atau kalimat. Yang keempat, nomina. Kata benda ialah kata yang mengacu pada benda, orang, konsep, ataupun pengertian yang bersifat sebagai objek dan subjek. Ya. Selanjutnya klasifikasi kata. Yang pertama, kelas terbuka merupakan pengelompokan kata yang keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu berkenaan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat penutur suatu bahasa. Terus D, kelas tertutup merupakan pengelompokan kata yang jumlah keanggotaannya terbatas dan tak tampak kemungkinan untuk bertambah atau berkurang juga. C. Pembentukan kata secara inflektif dan derivatif serta paradigmanya. Inflektif merupakan sebuah kata yang sama, hanya bentuknya yang berbeda, yang disesuaikan dengan kategori gramatikalnya. Berdasarkan pengertian lain, infleksif adalah perubahan bentuk kata tanpa mengubah identitas leksikal kata itu dengan atau tanpa mengubah kelas katanya. Derivatif merupakan pembentuk kata secara dengan membentuk kata baru dengan kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan kata dasarnya. Itu dia pemaparan materi dari kami mengenai klasifikasi kata. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi